Jemaat yang terkasih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, dan adik-adik, presbiter bertugas mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta James Eri Manahampi. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberikan banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas dosa-dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptaan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, sering kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ketika pada hari ini kami berada dalam satu persekutuan ibadah hari Minggu melalui rumah, lepas rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir. Kami percaya bahwa persekutuan ini akan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami keteguhan, kemampuan untuk kami mampu menghadapi peristiwa di mana di dalamnya pandemi COVID-19 yang telah melanda di muka bumi ini. Tuhan,
sebentar kami membaca, merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui sapaan firman Tuhan, kembali kami masing-masing diberikan ketegaran, diberikan kekuatan, bahkan diberikan kemampuan untuk kami mampu bertahan dalam kehidupan ini. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baik jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 sampai yang ke-26. Mazmur 136 ayat 1 sampai yang ke-26. Mari kita membacanya secara berbalasan. Saya membaca yang ayat ganjil dan jemaat membaca yang ayat genap. Lembaga Alkitab memberi judul Kasih Setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang benar, yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membela laut teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, apa kabar? Bersyukur. Kita bersyukur. Sudah hampir 3 bulan kita nggak pernah ketemu kayaknya ya. Dan kita sekarang masuk di era yang dikatakan bahwa new normal atau hidup normal yang baru. New-nya yang di mana sih? New-nya itu adalah kalau dulu kita ketemu cipika-cipiki, salaman, berpelukan dan seterusnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menjaga jarak. Tadinya kita bisa dekat-dekat duduk. Kenapa? Yaitu sampai dengan saat ini kita katakan vaksin daripada virus, daripada corona ini itu belum ditemukan. Nah, kita bisa membayangkan jika para ahli mengatakan kurang lebih tahun 2021 baru ditemukan di sekitar bulan-bulan September, Oktober. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana pola beribadah kita, pola perjumpaan kita, pola bekerja kita, semuanya pasti berbeda. Itulah yang dikatakan new. Nah, bertolak dari peristiwa inilah kita tidak juga bisa meninggalkan apa yang menjadi bagian di dalam tugas tanggung jawab kita. Baik kita secara pribadi, lepas pribadi maupun sebagai lembaga gereja. Dan khususnya GPB pada bulan Juni ini kita masuk di bulan Pelkes. Kita akan akhiri di bulan Pelkes ini, di bulan Juni ini. Tapi kita pasti ingat kan, seringkali saya garis bawahi, Pelkes itu adalah pelayanan dan kesaksian, bukan pelayanan kesehatan. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa sih Pelkes? Sebenarnya kalau kita mau tarik dia punya latar belakang, maka kata penginjilan itulah yang kita merubah dengan memakai pendekatan Pelkes. Karena kata penginjilan itu konotasinya sudah agak negatif. Kenapa negatif? Karena penginjilan biasanya diasosiasikan bahwa antara satu pihak dengan pihak yang kedua. Jadi ada unsur dialog antara satu dengan 2 orang, satu dengan yang segala macam itu. Nah, sementara kalau kita berbicara Pelkes, artinya di sini bahwa para donatur yang punya duit bukan hanya sekedar duitnya aja baru kemudian dia ini kan tidak. Yang dituntut bahwa bagaimana kesaksian perilaku daripada yang memberi. Kemudian bagaimana kepada si penerima yang menerima. Jika dia hanya tanda tangan begini baru kemudian yang satu tinggal memberi, ya saya kira tidak beda-beda jauhnya. Kita berikan recehan kepada orang-orang. Tetapi dituntut bahwa dari si pemberi dan dari pada si penerima semuanya memiliki interaksi hubungan bagaimana kita mewartakan karya Allah, karya Yesus Kristus di tengah-tengah hidup ini. Inilah makna daripada Pelkes. Bahwa antara kita bukan satu arah, tetapi harus dia mengalami 2 arah. Dan dia memiliki satu efek atau aspek dalam kehidupan bahwa si pemberi dan si penerima, mereka mewujudkan kesaksian tentang kasih yang Tuhan nyatakan. Nah, itulah yang saya katakan di akhir bulan Pelkes ini. Mari dia katakan bahwa Pelkes adalah sesuatu bulan yang penuh dengan karunia,
maka itulah yang kita mau mencoba menggambarkan bagaimana karya Allah yang besar. Nah, bertolak dari situlah kita kembali di dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Maka saya selamanya mau garis bawahi, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat ini mimbar, atau kita lihat itu kursi, kita lihat ada meja, apa yang ada di belakang kepala kita? Apa tiba-tiba ada kursi, ada mimbar, tiba-tiba ada kita katakan meja? Enggak kan? Yang ada di benak kita bahwa kita katakan pasti ini ada orang yang potong kayu, ada tukang kayunya, kemudian ada orang yang mendesainnya, maka jadilah ini. Begitu juga dengan mobil. Nggak ada mobil tiba-tiba dia nongol, dia muncul, mobil sudah ada. Nggak ada. Tapi ada satu proses. Nah, dari sinilah itu yang saya mau katakan, bahwa hidup di dunia ini juga begitu. Jangan kita berpikir bahwa ada pohon, kita katakan ada binatang, ada segala macam alam lingkungan itu tiba-tiba muncul atau tidak. Bahwa ada. Jika meja kursi ada yang membuatnya, maka alam semesta ini juga ada yang menciptakannya. Nah, kita kenal istilah teori Darwin. Teori Darwin sebenarnya bertolak bahwa dari satu titik maka kemudian dia menjadi besar, akhirnya menjadi gede. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada orang potong pohon yang besar, begitu digergaji, baru dia tumbang, maka kita akan lihat di situ ada istilahnya kambiun ya. Kambiun itu jadi ada lingkaran-lingkaran gitu kan. Dari satu titik dia lingkar. Nah, teori inilah yang oleh Darwin dikenal dengan satu teori evolusi. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, segala sesuatu yang bertumbuh itu mulai dari satu titik. Nah, parahnya ketika teori Darwin bahwa manusia berasal dari monyet. Nah, saya mau bilang kalau teori Darwin benar bahwa manusia berasal dari monyet, maka habis dong monyet di dunia ini. Ya kan, dia sudah berubah. Tapi kok masih banyak itu monyet-monyet? Nah, artinya itulah yang saya mau bilang, kita bisa bantahkan bahwa manusia adalah diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, bertolak dari peristiwa penciptaan atau Allah yang mencipta inilah, maka bagaimana jawaban umat, bagaimana jawaban jemaat kepada apa yang diciptakan tadi? Ya, kita bersyukur. Disitulah kita mengenal bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Dari sejak zaman perjanjian lama, jemaat Tuhan, istilah bahwa Allah itu begitu banyak kita katakan ya. Dalam perjanjian lama ada dikatakan Yahweh, YWH Yahweh itu bahwa Allah yang adalah segala-galanya. Allah yang betul-betul maha kasih. Tetapi memakai kata Yahweh enggak sembarangan. Tidak semua orang bisa memakai kata Yahweh. Itu biasanya hanya para imam-imam. Karena begitu kudusnya konsep pemahaman Allah itu. Yang kedua, maka dipakailah kata Elohim. Elohim itulah yang seringkali dipakai oleh masyarakat luas, yang mau menggambarkan bahwa Allah ini adalah Allah yang mau dikatakan dialah yang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang segala-segalanya. Bahwa Allah yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Jadi kata Elohim itu adalah kata yang sangat kita katakan yang seringkali dipakai di dalam mau menggambarkan antara Allah itu. Sementara kalau Yahweh ini adalah menggambarkan ketika mereka berada di dalam peristiwa-peristiwa yang kita katakan ritual-ritual hubungan mereka dengan Tuhan Allah, maka Yahweh ini, YWH ini yang dipakai. Sementara yang ketiga dikenal dalam bahasa Ibrani adalah kata Adonai. Nah, Adonai ya, biasanya digambarkan sebagai Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Jadi kalau mereka perang-perang itu barangkali itu ya, dia bilang, "Woi, Adonai beserta kita," bahwa Allah beserta kita. Jadi digambarkan Allah yang begitu maha perkasa.
Nah, dari 3 sudut pandang ini yang mau menggambarkan Allah inilah yang kita mau lihat bersama-sama, bahwa bagaimana kita menjalankan kehidupan kita dari hari lepas hari. Berulang-ulang saya selamanya menggarisbawahi, manusia bukan dan tidak pernah menjadi pencipta. Ingat, hanya Allah lah yang adalah pencipta. Manusia adalah penemu. Beda ya, penemu dan pencipta. Jadi jangan kita bilang orang yang menemukan mobil, orang yang menemukan kereta api, orang yang menemukan listrik, lampu pijar, dan kita tahu namanya adalah Edison, Alpha Edison, dan seterusnya itu. Tapi mereka bukan menciptakan, mereka menemukan pesawat, kapal, dan segalanya. Apa yang mereka pelajari? Ya apa yang ada menjadi ciptaan-ciptaan Tuhan. Bertolak dari ciptaan Tuhan jadi lain. Bicara komputer yang zaman modern yang kita bangga-banggakan, yang begitu sangat hebat. Jangan kita banggain bahwa komputer itu yang sudah paling hebat. Manusia menemukan komputer karena dia tahu ini loh bagaimana yang ada di dalam kepala manusia. Bagaimana dia connect ini, bagaimana dia begini yang tinggal dipakaikan dengan satu tombol, maka kemudian jadilah. Jadi mau dibilang dia pencipta komputer? Enggak lah, dasarnya adalah Tuhan yang menciptakan dan kita tinggal mengembangkan, maka jadilah sesuatu. Itulah yang saya katakan, kita adalah sebagai penemu. Nah, bertolak daripada inilah, di tengah-tengah di mana kita akan akhiri di bulan Pelkes. Bahwa bulan Pelkes ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita secara khusus dari gereja Protestan. Karena biasanya di bulan Pelkes mulai dari minggu pertama kita melaksanakan satu safari ke daerah-daerah pos-pos Pelkes yang ada di penjuru wilayah GPIB. Sekarang sudah kurang lebih pos-pos Pelkes itu ada 260-an, 270-an. Jadi keliru kalau ada yang bilang GPIB hanya sibuk dengan dia punya rapat, sibuk dengan dia punya sidang, sibuk dengan dirinya sendiri. Kan GPIB berpelkes, GPIB berpenginjilan, dan dia berada di daerah-daerah mana pelosok-pelosok dunia, pelosok-pelosok untuk memberitakan kabar sukacita. Dan di dalam bulan Pelkes ini, di dalam bulan kita katakan, kalau kita mau bilang kita kembali dengan istilah yang lama, jadi berarti bulan Pelkes itu bulan penginjilan dong Pak? Ya benar. Bulan Pelkes adalah bulan penginjilan. Tetapi di dalam bulan penginjilan kembali saya mau bilang, ingat arti penginjil, kalau penginjilan itu satu arah. Kalau Pelkes kita mau katakan dua arah. Dua arah, dia terjadi satu dialog. Dan dua-dua menghasilkan bagaimana mewarnai, bagaimana menggambarkan akan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi dia bukan hanya satu sisi, tetapi dia harus dua sisi yang bertimbal balik dan melahirkan, mewujudkan satu efek yang menghadirkan ini loh tubuh Kristus, ini loh kasih, ini loh kasih karunia, ini loh damai dan sejahtera, ini loh rasa syukur, inilah ungkapan kita untuk kita memberitakan akan kabar sukacita ini di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini? Selamanya, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, kita selamanya tidak pernah berada di dalam satu yang seperti simsalabim kemudian dia menjadi. Semuanya harus mengalami satu proses. Di dalam peristiwa, dalam berproses inilah kita selamanya membangun, kita selamanya mempersiapkan, kita selamanya mau dilihatkan, mau mengantisipasi, kita selamanya mau melihat apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan. Dan di dalamnya itu kemudian dia diramu menjadi satu. Untuk kemudian kita bertindak, kita bertolak, kita berperilaku yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika dikatakan di dalam kehidupan ini adalah berproses tadi, maka oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus tetap senantiasa berada di dalam proses perubahan, pembaruan.
Jangan kita terjebak di dalam hidup yang rutinitas. Hidup yang rutinitas, hidup yang kayak apa? Hidup yang selamanya kita bilang, ya dari dulu begitu. Ya itu yang paling benar, salah. Hidup ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa hidup ini adalah hidup baru. Kalau dikatakan kita harus, Rasul Paulus bilang hidup baru, hidup yang terus diperbaharui dari waktu lepas waktu. Jadi artinya kita akan mengalami satu proses, satu perubahan yang terus-menerus bertumbuh, berkembang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk mewujudkan seperti ini, kembali perlu kerelaan. Perlu penyerahan diri, perlu pengorbanan, perlu dengan berbagai macam tingkat kesulitan yang tinggi. Tidak tepat kalau kita bilang kita sebagai gereja bahwa mintalah maka Tuhan akan beri berkat terus yang akan dicurahkan. Itu ya saya mau katakan kelemahan orang Kristen yang ada di Indonesia adalah seperti itu. Yang seolah-olah ya berdoa saja Tuhan akan, mau sampai kapan? Seringkali kita anak-anak kita tanpa kita sadari, begitu mau ujian, mau tes, berdoa dulu. Tetapi untuk mau belajar, enggak pernah kita arahkan. Enggak akan pernah kita berikan dia dengan satu disiplin yang bagaimana dia belajar dengan baik dan bertanggung jawab sehingga dia bisa berhasil memiliki nilai yang terbaik. Jangan kalau mau ujian baru bilang Tuhan Yesus, saya percaya, saya ini bahwa kamu, terus Tuhan Yesus kasih A. Dari mana bisa? Nggak bisa. Tuhan Yesus yang belajar, kita yang nikmati hasilnya kan enggak. Jadi itulah yang saya mau katakan, kita harus. Zaman sekarang kita diperhadapkan dengan satu era milenia yang saya mau bilang, jika kita terlambat, jika kita, ada istilah pepatah Jawa, alon-alon kelakon ya, pelan-pelan asal selamat. Udah enggak zamannya. Zamannya sekarang sudah benar-benar kita dituntut ada persaingan. Dan di dalam persaingan ini kita dituntut bahwa ada jati diri kita, ada integritas yang kita miliki, ada kedisiplinan yang kita miliki. Dan ini tidak simsalabim atau tinggal membalik telapak tangan. Kembali itu adalah satu proses yang harus kita persiapkan, yang harus kita tumbuh kembangkan. Teringat saya selamanya memberikan penjelasan kepada anak saya. Anak saya punya anak, saya sudah punya cucu satu toh. Nah, saya selamanya bilang, anak-anak kalian dari umur 0 tahun sampai dengan 7 tahun, anak ini harus diberikan, diperlakukan dia sebagai seorang raja. Bingung ya, raja. Jadi kalau raja ya bagaimana raja? Raja kita ini kan kita sanjung, kita hormati. Nggak mungkin kan kita sakitin raja kan? Berani sakitin raja kalau nggak kita yang masuk penjara atau kita dihukum. Nah, perlakukanlah anak yang dari 0 sampai dengan 7, itulah menjadi raja. 7 sampai dengan dia berusia 16 tahun, jadikanlah dia menjadi orang yang dipenjara atau kita katakan orang yang terdakwa. Terdakwa di sini, maka di dalamnya dia harus melakukan segala sesuatu kedisiplinan, segala sesuatu yang teratur, segala sesuatu yang dia harus melaksanakan, ya kan? Orang di penjara apakah ada orang yang bebas-bebas hore-hore dan ini? Enggak kan? Mereka tertata. Nah, anak itu dipersiapkan sampai dengan umur. Setelah dia 17 tahun sampai dengan ini, jadikan dia menjadi kawan. Jadikan dia menjadi teman. Sehingga di dalamnya saya mau katakan, jika berproses yang sangat sederhana ini, kita tumbuh kembangkan di dalam perjalanan kehidupan kita, anak kita, cucu kita, maka saya percaya generasi kita akan generasi yang bertumbuh, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana apa di dalam pemazmur mau menggambarkan bahwa puji-pujian memuji memuliakan Tuhan Allah, memuji memuliakan yang Yahweh Elohim,
membanggakan bahwa keperkasaan daripada Adonai tadi, bahwa itulah yang terus digambarkan, itu yang terus dikembangkan, agar supaya mereka merasakan bahwa memang benar perjalanan hidup saya adalah hanya karena pimpinan tuntunan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Di medsos saya seringkali membaca, mendengar orang pada ribut zaman sekarang, karena ini medsos sudah ini para ahli, para segala macam agama. Siapa sih yang kasih nama Allah itu? Nah, kalau kita lihat perjumpaan Allah, ya Pak Musa dengan Tuhan Allah, maka ketika dia ditanyakan siapakah engkau, maka dia bilang, Allah bilang, aku adalah aku. Artinya apa? Bahwa dialah dan dialah. Dan karena dia bilang, maka dia bilang aku adalah aku, maka ketika kita mau mengenal, memahami Allah secara persis, disitulah kita mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah Dia penciptanya. Dan di dalam karya-karya keselamatan yang Dia sudah inginkan dalam perjalanan hidup ini, selamanya saya ingatkan 3 hal. Pertama, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menyelamatkan dirinya melalui satu keluarga, itu keluarga Nuh. Yang kedua, melalui satu komunitas, itulah bangsa Israel. 2 hal tidak bisa lagi dilakukan oleh manusia, maka hal yang ketiga, Allah itu yang turun, Allah itu yang datang, itulah Yesus Kristus. Karena Dia adalah Yesus Kristus, karena sudah tidak ada lagi cara. Dan oleh karena itu, wujud anugerah keselamatan yang kita miliki bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi adalah pemberian, adalah anugerah Allah yang kita jawab melalui rasa syukur. Rasa syukur yang ada di dalam ini adalah memuji, memuliakan Dia penuh dengan ketulusan, membuka hati pikiran kita untuk Allah yang bekerja dan berkarya dalam hidup ini, dan kemudian kita menghadirkan pola perilaku hidup kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sederhana kan? Tetapi sangat sulit di dalam mewujudkan hal tersebut. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam saat teduh. Selesai. Jemaat Tuhan bersama dengan semua orang di segala waktu, tempat, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan sikap yang sempurna kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan kekal. Silahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Allah, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang kami kenal di dalam Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami mampu memahami bahwa Engkau adalah pencipta di atas segala pencipta yang ada di muka bumi ini. Engkaulah yang menciptakan alam lingkungan semesta. Engkaulah yang berkarya, Engkaulah yang senantiasa memberlakukan di dalam kehidupan umat manusia.
dan Engkau jugalah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, karena manusia telah mengalami pelanggaran ketika mulai daripada Adam dan Hawa. Tetapi hanya karena kasih mula, maka kami mula, bukan untuk kami mampu memiliki anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk kami mampu senantiasa bersyukur melalui seluruh alam ciptaan Tuhan yang ada di sekitar lingkungan kehidupan kami. Mampukan kami untuk memperlakukan akan penciptaan-ciptaan-Mu itu dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kesewenang-wenangan kami, bukan untuk kami mengeksploitasi segala sesuatunya dengan tidak benar, dan pada akhirnya kami mengalami bencana-bencana yang seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi ajarkan dan mampukan kami untuk kami bisa bersahabat dengan seluruh ciptaan Tuhan di dalam wujud apapun, sehingga ketika kami mengasihi seluruh ciptaan Tuhan dan kami bersyukur dan kami menghargai dan kami menghormati, maka disitulah kami menghargai dan menghormati Tuhan secara nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk kami memuji memuliakan-Mu, sebagaimana pemazmur mau katakan bahwa segala sesuatunya adalah karena Tuhan, dan bahwasanya kami selaku manusia harus menyatakan kehendak Tuhan. Maka itulah juga menjadi tekad perjalanan hidup ini. Sehingga ketika kami menghadapi kehidupan era, baik ketika kami berada di dalam pandemi COVID-19 dan kami masuk di era new hidup yang new normal, maka biarlah kiranya ya Bapa, kami bisa bertahan, kami bisa memiliki kekuatan, kesehatan, kami bisa memiliki pola hidup yang sehat, kami bisa memiliki pola berpikir yang positif, sehingga imun yang ada di dalam diri kami makin bertumbuh, makin kuat, dan mampu mengatasi akan virus yang ada. Sehingga di dalamnya Bapa, kami masing-masing bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sempurnakan perlindungan kami Bapa Sorgawi, mampukan kami menerjemahkan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa Sorgawi, pada kesempatan hari ini juga, tidak henti-hentinya kami mau berdoa akan bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami, tim-tim Satgas COVID, baik dari tingkat pusat sampai di tingkat RW, kiranya Tuhan Engkau mau berkarya. Ketika kami akan memasuki satu era kehidupan new normal yang baru, persiapkan hati kami, persiapkan mental kami, mampukan kami mempersiapkan dengan yang terbaik, sehingga kami bisa bertahan dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, Tuhan mau berkarya di tengah-tengah upaya pemerintah kami untuk memperbaiki akan di dalam perjalanan kehidupan new normal ini, baik di tingkat ekonomi, di tingkat politik, di tingkat keamanan, di tingkat sosial kami selaku warga negara Indonesia. Sehingga ya Bapa, semuanya berjalan juga adalah hanya karena kasih dan karunia-Mu. Jauhkan upaya-upaya dari berbagai kelompok orang atau apapun yang hanya mementingkan kepentingan diri mereka, mementingkan kepentingan daripada cita-cita ideologi mereka, mementingkan adalah hanya karena usaha-usaha mereka. Biarkanlah kiranya ya Bapa, kami dipersatukan selaku satu bangsa, satu negara, yaitu negara Indonesia, yang penuh dengan cinta kasih, yang saling menghargai, saling menghormati, antara satu dengan yang lain, yang tidak memandang ras, suku, agama. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, Engkau mau hadir di tengah-tengah perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh staf jajarannya, dan semua satgas-satgas yang diciptakan, yang dibentuk agar supaya mereka bisa bertumbuh berkembang di dalam membangun Indonesia yang seutuhnya. Tuhan menyertai, memberkati akan bangsa Indonesia ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu. Engkau mau sapa, Engkau mau pimpin, tuntun kami. Mampukan kami untuk kami mampu memahami akan apa rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam seluruh peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Karena kami yakin dan kami percaya, peristiwa ini bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang indah di dalam perjalanan kehidupan kami selaku umat manusia. Oleh karena itu,
Ajarkan kami untuk kami mampu memahami akan seluruh fenomena-fenomena yang bertumbuh berkembang di sekitar kehidupan ini. Sehingga kami mampu memiliki, kami mampu memahami, kami mampu memaknai di dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, Engkau pimpin, tuntun kami gerejamu, dan kami juga mau menyerahkan seluruh warga jemaatmu ke dalam tangan pengasihanmu. Baik kami selaku orang tua, selaku suami, selaku bapa, dan kami juga selaku ayah, atau kami selaku ibu, selaku istri, dan kami selaku anak-anak, selaku cucu-cucu. Biarlah kiranya ya Bapa, kami bisa bersama-sama bergandeng tangan di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk memahami tugas pokok fungsi kami, sehingga ketika kami berperan dalam perjalanan hidup ini dengan baik dan benar, mampukan kami untuk kami berdisiplinkan diri dengan baik. Mampukan kami untuk kami mampu melihat jauh ke depan, sehingga kami bisa berjalan dalam perjalanan kehidupan kami dengan tidak kurang satu apapun. Mampukan kami untuk kami mampu berserah, berharap, mengandalkan Tuhan. Mampukan kami untuk kami membuka hati pikiran kami mengundang Tuhan, untuk Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup ini. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati pikiran kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Presbiter yang bertugas pada ibadah saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Erimana Hampi sebagai pelayan firman, kepada organis dan pemandu lagu, serta tim Infocom. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di dalam ibadah pada saat ini. Yang pertama adalah tentang ibadah hari Minggu. Diberitakan kepada jemaat dan seluruh presbiter, unit misioner, dan juga karyawan GBB Kasih Setia, setelah mendapat persetujuan dari pihak asrama polisi dan juga Satgas di asrama polisi, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu pada tanggal 5 Juli 2020 dengan memenuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan di dalam peraturan Wali Kota Tangerang. Yang kita akan laksanakan secara ketat, antara lain, jemaat hadir dengan memakai masker, disediakan cuci tangan, kemudian pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk di dalam ruang ibadah. Kemudian menjaga jarak, oleh karena itu jumlah warga jemaat yang beribadah hanya 50% dari jumlah yang seharusnya bisa memenuhi tempat ibadah itu. Jadi kurang lebih 50 sampai dengan 60 orang per ibadah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah tanggal 5 Juli ini juga akan dilakukan secara live. Sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa melihat secara langsung ibadah ini, dan juga live ini nanti akan disimpan dan bisa dilihat setelah waktu ibadah. Kemudian dihimbau bagi anak-anak yang berusia balita dan juga jemaat yang di atas 60 tahun bersabar dulu untuk beribadah sampai waktu yang benar-benar kondusif. Kemudian diharapkan setelah ibadah tidak ada lagi berkumpul di tempat ibadah dan segera meninggalkan tempat ibadah, pulang ke rumah masing-masing. Untuk ibadah keluarga akan tetap dilaksanakan secara streaming video. Kemudian yang kedua, sidang majelis khusus pada tanggal 20 Juni 2020
yang dilaksanakan secara luring dan daring. Dengan agenda yang pertama adalah opsi tentang penetapan program kerja anggaran tahun 2021, kemudian opsi tentang persidangan sinode tahun 2020, dan yang terakhir adalah pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2022. Berdasarkan sidang Majelis Jemaat tersebut berhasil diputuskan yang pertama bahwa 72% Majelis Jemaat menetapkan opsi setuju bahwa bahwa program kerja tahun anggaran 2020-2021 menggunakan program kerja anggaran tahun 2019-2020 dengan beberapa penyesuaian. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan persidangan sinode, 84% menyetujui bahwa pelaksanaan persidangan sinode ditunda sampai dengan Oktober tahun 2021. Yang ketiga, setelah melalui proses pemilihan dan perhitungan suara, maka diputuskan bahwa terpilih untuk fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022 antara lain sebagai berikut: Ketua 1 Penatua Dani Marentek, Ketua 2 Penatua Charles Siahainenia, Ketua 3 Penatua Franz Mark Sopakua, Ketua 4 Penatua Richard Saimima, Ketua 5 Penatua Cipto Raharjo, Sekretaris Penatua Suharyanto, Sekretaris 1 Penatua Sulita Sidaputar, Sekretaris 2 Diaken Alamanda Saragi, Bendahara Diaken Tirsa Yohanes, Bendahara 1 Penatua Septalina Barus. Hasil pemilihan ini akan segera disampaikan kepada Majelis Sinode untuk kemudian diterbitkan surat keputusan. Demikian warta jemaat pada saat ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat hari Minggu. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam amanat pengutusan. Kita bersama-sama berdiri, kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Makasih.